Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah mengizinkan kita kembali untuk duduk di majelis taklim, masih membahas masalah tauhid. Terakhir kita membahas penafsiran kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat la ilaha illallah itu adalah landasan dasar diciptakannya langit dan bumi. Semua ini diciptakannya manusia dengan landasan la ilaha illallah, artinya supaya mereka menegakkan kalimat tauhid. Diciptakannya seluruh makhluk ini supaya mereka menegakkan dan mengagungkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kemudian kita memasuki tentang dalil syahadat Muhammad Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, keimanan itu tidak akan sempurna kecuali dengan terpenuhinya dua sisi ketauhidan. Ya, sisi yang pertama adalah mengagungkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang kedua, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya panutan. Artinya, jika kita ini berikrar bahwa kita telah mengagungkan Allah, dengan cara apa kita ini mengagungkan Allah? Nah, itu Pak, penting itu kita ketahui. Kaum kafir Quraisy ketika mereka mengatakan, ya, waja'alu lillahi mimma zara'a minal harthi wal an'ami nasiba faqalu hadha lillahi biza'mihim wa hadha li syurakaina. Mereka mengatakan, ini juga dalil bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu mengenal Allah. Ya. Waja'alu lillahi mimma dzara'a minal harth wal an'am nasiban. Ketika mereka menyembelih binatang, ngek begitu, maka mereka membagi sembelihan itu menjadi dua bagian. Ya. Sebagian mereka katakan hadza lillahi biza'mihim, ini untuk Allah. Mereka katakan untuk siapa? Untuk Allah. Berarti mereka kenal Allah enggak, Pak? Kenal. Ya. Wa hadza li syurakaina. Mereka mengatakan, nah ini bagian ini untuk sekutu-sekutu. Ya. Ya, ini untuk Allah dan ini untuk sajen. Mereka begitu. Nah, ini subhanallah, Pak. Loh, itu Quran bicara itu, Pak. Bukan kita, bukan saya. Baik, saya supaya akurat, saya tunjukkan ayatnya di dalam surah Al-An'am. Ya, mohon maaf, saya letak ayatnya ini enggak begitu hafal, tapi tahu tempatnya itu. Saya tunjukkan sebentar di dalam surah Al-An'am. Ya, maka di sini nanti kita akan menjumpai ya, pada ayat 136, ya 136. Ya, kalau kita bicara juz, ya itu ada di dalam juz yang ke-8, ya. Mereka membagi menjadi dua, ini untuk Allah dan ini untuk sajen, ya. Maka Allah mengatakan, wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim wa ma kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Apa yang mereka tentukan untuk sekutu-sekutu mereka enggak akan sampai kepada Allah, dan apa yang mereka sampaikan kepada sekutu enggak sampai kepada Allah, dan apa yang mereka sampaikan kepada Allah akan sampai ke sekutu-sekutu mereka. Nah, ini jadi sa'a yahkumun, begitu buruk apa yang mereka lakukan itu. Ini Pak.
Pertanyaannya, kenapa mereka melakukan itu? Jadi mohon maaf, sajen itu tidak hanya ada zaman sekarang saja. Baru rame masalah sajen, rame lagi masalah wayang. Ya. Berhentinya apa? Berhentinya ketika azan disamakan anjing, udah tidak ada berita lagi di situ. Subhanallah. Nah ini luar biasa, gitu kan? Ketika suatu bagian daripada agama itu dianggap meresahkan, dan sesuatu yang tidak bagian daripada agama itu dianggap sebagai hal yang diwajibkan. Nah, ini satu musibah sebetulnya seperti itu. Tapi memang seperti itu sunatullah. Sebagaimana disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassiku bisunnati kal qabidi 'alal jamri. Satu saat di akhir zaman, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku itu seperti al-qabid 'alal jamri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang memegang bara api. Artinya, kalau misalkan dipegang panas enggak, Pak? Panas. Tapi lebih panas lagi apa? Ketika dilepaskan akan menjadi lebih panas. Ini luar biasa, Pak. Makanya kalau kita kembali kepada sejarah, subhanallah, itu luar biasa. Sehingga Raja Romawi itu mereka penasaran apa sesungguhnya yang ada pada diri umat Islam, sehingga satu kelompok yang kecil dia mampu untuk menguasai dataran Eropa, dia mampu menguasai Syam, mereka mampu menguasai Persia. Terima kasih. Mereka mampu menguasai Yaman. Ya. Bahkan mereka mampu untuk menguasai Mesir di zaman itu. Kok bisa? Ya. Subhanallah. Dan uniknya lagi, peperangan mereka tidak banyak menelan korban. Ini karena perang bukan karena sebuah kepentingan pribadi, ya. Subhanallah. Kok bisa? Sampai akhirnya utusannya dipanggil, coba panggil ke sini sih. Siapa itu? Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Panggil. Nah, begitu melihat pertama kali Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, Pak, kalau kita ketemu orang yang pertama kali itu apa, Pak? Yang kita lihat apanya? Penampilannya, ya kan? Pokoknya, oh penampilannya begini, meyakinkan dia. Apalagi yang kita lihat setelah penampilannya itu apa? Soft skillnya, ya kan? Kita lihat akhlaknya dia. Penampilannya oke, wah, tapi omongannya kurang bagus dia. Suka nggak kita? Nggak suka. Subhanallah. Ini luar biasa. Ternyata dia termasuk orang yang bagus di kalangan para sahabat, sehingga kemudian dia datang kepada Raja Romawi dengan penampilan yang cukup meyakinkan, dengan tata bahasa yang cukup mengharumkan nama kaum muslimin pada saat itu. Sehingga Raja Romawi dan pendamping-pendampingnya, pekerja-pekerjanya, pejabat-pejabatnya langsung bisa menilai bahwasanya Islam memang bukan umat sembarangan. Sehingga Raja Romawi pun mengatakan, seandainya dia ada di sini, niscaya aku akan mencuci kedua kakinya. Subhanallah. Bapak-Ibu sekalian, kenapa hal itu terjadi? Pendidikan akidah. Akidah akan memberikan pola kehidupan yang luar biasa, akan memberikan perubahan, ya, dari nilai akhlak, ucapan, pergaulan,
Ya. Maka jangan berharap kita ini sudah bagus akidahnya, lah kok akhlak kita ini masih naudzubillah bejat. Ngomongnya fasih. Ini begini. Prakteknya nggak ada. Nah, seperti itu misalnya. Jadi ini makna sebagai dalil syahadat Muhammad Rasulullah, menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan. Ini penting, Pak. Lah kalau kita nggak mau Nabi itu jadi panutan, lah kok ngaku Islam? Islamnya gimana? Ya seperti yang tadi disebutkan, orang-orang jahiliyah itu, Pak. Mereka mengenal Allah. Namun kenapa mereka melakukan penyembahan terhadap berhala? Mohon maaf, kenapa mereka memasang sajen di Masjidil Haram? Ya karena nggak mengikuti Rasulullah di zaman tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di halaman 129 ini, kita lihat. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, dialah Allah yang mengutus di kalangan kaum ummi. Apa itu kaum ummi, Pak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu qaumun la naqra'u wala, kami adalah kaum yang tidak bisa membaca, ya, wala naktubu, dan tidak pula bisa menulis, wa nahsubu atau kama qala, namun kami mampu untuk menghitung. Nah, ini salah satu kekuatan mereka dalam hitungan. Ini juga dalil bahwasanya yang namanya hisab itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hisab jangan dikatakan tidak ada. Menghitung, karena hisab itu adalah menghitung. Ya. Kemudian Allah mengutus di tengah kaum yang ummi tersebut rasulan minhum, rasul di tengah mereka. Bapak Ibu sekalian, ini surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini menjelaskan tentang 4 tugas rasul. 4 tugas rasul. Nah, kamu nggak tahu kan di sini kan? Nah, dari mana kita tahu? Ya setelah ngaji kita baru tahu. Pentingnya kita ngaji, ya. Jadi ngaji itu banyak faedah, ya, Pak. Pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada umatnya itu ayat-ayat Allah. Ini pertama, Pak. Apa makna membacakan ayat-ayat Allah itu? Pasti kalau menurut banyakan orang ngajarin ngaji, ngajarin baca Quran. Maka saja bukan itu maksudnya. Loh, kok bisa? Iya, kenapa? Nah, ini setelah ngaji kita baru tahu. Yang dimaksudkan yatlu alaihim ayatihi, ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 macam, ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Di mana yang dimaksudkan dengan mengajarkan ayat-ayatnya ini, membacakan ayat-ayatnya adalah mengenalkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Mengenalkan tentang akidah, mengenalkan tentang tauhid. Inilah yang dimaksudkan yatlu alaihim ayatihi. Ini pertama, Pak. Jadi memang tugas para nabi itu pertama adalah mengajarkan apa? Tauhid. Sebagaimana di dalam surah An-Nahl ayat berapa itu? 36. Yang dulu kita bahas. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami mengutus pada setiap umat itu rasul yang tugas mereka adalah ani ibudullah, yaitu supaya umatnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan supaya umat mereka itu menjauhi taghut, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna pertama ataupun tugas pertama. Tugas yang kedua, wa yuzakkihim. Yang kedua tugasnya, Pak. Apa itu? Mensucikan umat manusia. Ya.
Ternyata manusia itu butuh disucikan. Dengan apa disucikan itu? Dengan ibadah. Fungsi ibadah itu adalah untuk menjadi tazkiyatun nafas. Fungsi ibadah adalah untuk membersihkan jiwa. Ya, salat seperti misalnya, apa yang terjadi dengan salat ini, Pak? Maka dengan salat, jika benar salat itu, maka manusia akan menjadi baik. Ya, surat 29 ayat 45 atau surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah." Bacalah apa yang Allah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diperintahkan membaca Al-Qur'an. Wa aqimis shalah. Kemudian tegakkanlah salat. Ya, Rasul diperintahkan menegakkan salat dan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang terjadi? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena dia menjadi bersih setelah salat tersebut. Ibaratnya dengan sholat ini orang akan menjadi sehat. Seorang yang tidak mengetahui penyakit, dia akan mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh dengan penyakit. Setelah dia sholat, maka dia tidak doyan lagi, ya, konsumsi sesuatu yang menyebabkan penyakit. Subhanallah, Pak. Membersihkan jiwa. Hari Jumat satu ke Jumat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Ya. Kemudian al-jumu'atu ila jumu'atin, dari Jumat satu menuju Jumat yang lain. Wa ramadhanu ila ramadhan, dan Ramadan satu menuju Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna, itu akan menjadi penghapus dosa. Kenapa? Tazkiyatun nafas. Makanya orang yang paling rugi adalah kalau perbuatannya ini tidak, atau amalnya itu maksudnya tidak bisa menjadi tazkiyatun nafas. Rugi, Pak. Capek. Tidak ada artinya. Ini yang kedua. Jadi semua yang kita lakukan ini adalah bagian daripada tazkiyatun nafas. Ya. Kemudian di dalam surah Hud, ya, wa aqimis salata tarafayn nahari minal lail, di dalam surah Hud ayat 112, ya. Maaf, bukan 114. Tegakkanlah salat, ya, siang dan malam. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Karena sesungguhnya kebaikan yang dilakukan seseorang itu akan menghapuskan dosa yang dia lakukan. Kenapa? Karena menjadi tazkiyatun nafas, membersih jiwa. Ini tugas Nabi yang kedua, Pak. Tugas yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Nah, ini ada kan di sini kan? Enggak usah ditulis, Pak, sudah ada di sini, Pak. Tapi kalau kira-kira lupa ya ditulis. Nah, di sini sudah ada, kadang-kadang kita masih lupa juga. Kenapa? Karena kita ini dasar pelupa. Sumiyal insanu insanan. Manusia itu disebut insan. Kenapa? Linisyanihi. Karena insan itu berasal dari bahasa Arab nisyan, yang artinya sering lupa. Ya. Nisyan itu insan itu berasal dari bahasa Arab nisyan, yang artinya apa? Sering lupa, apalagi terhadap utang. Tapi kalau di sini nggak ada, kan sudah ngaji semua. Kita itu termasuk tazkiyatun nafas. Ingat utang, berusaha melunasi, itu tazkiyatun nafas, Pak. Makanya orang sudah ngaji tidak mau seperti itu. Ya, kalau misalkan sudah ngaji masih seperti itu, berarti apa? Belum bisa menjadi tazkiyatun nafas. Maka hati-hati kita. Ini penting, kita ini ngaji ini untuk merubah diri, bukan untuk memenuhi catatan, bukan supaya menang debat, bukan coba, ini bukan. Tidak ada gunanya kita berdebat.
Ya, bahkan debat itu akan melemahkan, Pak. Ya, justru kalau bisa dalam dakwah itu kita mencari persatuan di tengah mereka. Ya. Suatu saat Kiai Sidogiri itu pernah ditanya, itu kan, Pak Kiai, Pak Kiai masih ngerokok gimana ini? Lu saya kan NU. Lu kalau NU kenapa? Ya kalau saya nggak ngerokok nanti kan dikira Muhammadiyah saya nanti. Subhanallah. Aduh. Ini yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Quran, Pak. Tahsin, ini penting ini. Ya. Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala wa radhiyallahu taala anhum di dalam muqaddimah matan qiraat 10 ini pelajaran tertinggi di dalam Al-Qur'an. Kalau dipelajari itu subhanallah luar biasa, Pak, ini, Pak. Sampai S1, S2, S3 itu udah habis. Orang menghitung ya tentang perbedaan huruf-huruf Al-Qur'an. Ya, ada yang baca wa'ala absarihim wa'ala absarihim wa'ala absirihim, misalkan seperti itu, kan? Yaitu perbedaan itu kemudian dikumpulkan. Ini semuanya itu ada di dalam ilmu Al-Qur'an dan semuanya dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengajarkan Al-Qur'an. Ini penting sekali untuk kita. Apa kata Imam Al-Jazari dalam muqaddimah itu? Beliau mengatakan, "Fal insanu laisa yashrufu." Sesungguhnya ketika Allah menciptakan manusia ini, Allah sudah membekali kemuliaan, namun ada kemuliaan yang lebih tinggi di antara mereka. Dan kemuliaan yang lebih tinggi itu tidak akan diberikan kepada manusia itu apa? Katanya, illa bima yahfazuhu wa ma ya'rifu. Kecuali dengan Al-Qur'an yang telah dia hafalkan dan dia ketahui hukum-hukum bacaannya dengan benar. Maka dengan itu akan berbeda, Pak. Nah, Quran ini akan membentuk karakter. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an itu akan membawa para ahlinya menuju jalan yang lurus. Ini Al-Quran. Ini tidak habis kalau kita bahas, apalagi di bidang saya itu, Pak, Quran ini, Pak. Subhanallah. Ya, bicara tentang Ali bengkok saja itu 1 jam belum selesai. Kalau kita bicara tentang masalah tersebut, ya. Kenapa kemudian dibaca ya bima unzila ilaika, bima unzila, ada yang berhenti di tengah bima unzila, berhenti. Kenapa seperti itu? Misalnya saja itu kan, itu adalah bagian daripada ilmu-ilmu baca Al-Quran. Loh, apa ada begitu? Ada, Pak. Tapi ya ini bukan konsumsi umum, orang-orang khusus saja itu ya. Wal hikmata, kemudian yang keempat tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah adalah wal hikmah, mengajarkan al hikmah. Apa itu hikmah, Pak? Sunnah, mengajarkan sunnah. Nah, ini 4 tugas Nabi. Nah, subhanallah, baru 1 ayat ini, Pak, kita bahas ini itu kan. Belum kalau 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat dan seterusnya. Subhanallah. Kita benar-benar akan ya melihat suatu keajaiban di dalam Al-Qur'an itu. Pantas jika setiap huruf di dalam Al-Qur'an itu akan mengandung kebaikan. Kenapa? Karena memang mukjizat. Ya, karena memang mukjizat. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa in kanu, ya. Asli dari wa in kanu ini adalah wa innahum kanu, Pak, aslinya, Pak. Lu kok tahu? Iya. Dalam tata bahasa Arab seperti itu. Wa in tawallau, aslinya wa in tatawallau, dihilangin taknya. Wa in kanu wa innahum kanu, humnya dihilangin. Ya, supaya lebih gampang.
Dan sesungguhnya mereka dulu sebelum masuk Islam lafi dhulalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Lawang subhanallah. Islam itu sudah menghapuskan segala jenis kejahilian. Kok ya masih ada yang pengen kembali ke zaman jahiliyah? Ini kan suatu kejahiliahan ya, versi baru jika seperti itu terjadi, Pak. Nah, artinya apa? Tradisi jahiliyah itu sudah ada. Kita lihat aja apa yang dilakukan ya orang-orang jahiliyah di zaman itu. Ini sudah menjadi bagian daripada sejarah. Ketika menjelaskan sejarah Nabi, pasti sejarah jahiliyah juga disebutkan ya, untuk menunjukkan sebagai pembanding. Karena sesuatu jika tidak dibandingkan itu nggak akan tampak ya kesempurnaannya, nggak akan tampak. Orang di satu komplek ya pasti berbeda-beda di sana, ada levelnya. Kalau semua jenis rumahnya sama, misalkan warnanya putih, semua ukurannya sama, mobilnya sama, semua nggak tahu ini yang paling kaya mana, yang paling miskin mana. Nah, jadi tidak kelihatan. Jadi ada pembanding di sana itu. Azizun alaihi ma'anittum, berat rasa penderitaan, terasa olehnya penderitaanmu. Artinya terasa berat oleh Rasul tersebut apa yang memberatkan umat-umatnya. Ini menjelaskan tentang kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau, bahwa Nabi itu mencintai umat beliau. Satu saat beliau menangis di tengah para sahabat. Di dalam hadis sahih, nangis. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, ma yubkika, wahai Rasul, apa yang menjadikan engkau menangis? Maka Nabi menjawab, ahbabi, ahbabi, ahbabi. Ya, yang menjadikan aku menangis adalah karena aku tidak menjumpai, tidak bertemu dengan habaib-habaibku. Jadi habaib sudah disebutkan Pak sama Nabi. Jadi jangan anti habaib kita. Nah, kita lihat dulu. Nah, setelah itu dan kita memang tidak anti, gitu kan. Para sahabat pun bertanya, qalu ya Rasulullah, alasna ahbabuka atau ahbabaka, bukankah kami ini habaib-habaibmu, kekasihmu wahai Rasulullah? La, bukan. Anta ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, kata Nabi. Ini kan, siapa habaib-habaibmu itu wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, habaibku adalah man jaa min ba'di, orang-orang yang datang beriman setelah wafatku, walam yaltaqi ma'i, dan mereka tidak bertemu denganku. Mereka itulah habaib-habaibku. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya setelah Nabi wafat dan mereka nggak berjumpa dengan Nabi, itu adalah habaib-habaibnya Nabi. Berarti kalau kita melihat hadis ini, bapak-bapak semua ini adalah habaib. Ini kan, itu mereka yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Kenapa? Kecintaan beliau kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sholat yang tadinya 50 waktu diringkas menjadi berapa? 5 waktu. Ya. Kenapa? Karena ya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Kenapa Quran dibaca macam-macam seperti itu tadi yang disebutkan? Kenapa? Karena itu adalah kasih sayang, cinta Rasulullah kepada umat beliau. Yang awalnya malaikat Jibril menunjukkan, ya Rasulullah, innallaha anzalal Qur'ana ala harfin, wahai Rasul, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan satu cara membaca. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai malaikat Jibril, sampaikan kepada Allah bahwa aku mohon menyampaikan satu permohonan dan aku mohon ampun. Ya,
Apa permohonanmu ya Rasulullah? Sesungguhnya umatku tidak akan sanggup membaca Quran dengan satu cara. Kenapa? Karena umatku banyak sekali. Ya, umatku banyak sekali, enggak cuma di Mekah sama di Madinah, wahai malaikat Jibril. Ya, ada yang di Jawa di sono, ya, tidak bisa mengucapkan alamin, ngalamin bisanya dia, itu kan, misalnya seperti itu. Ya, ada yang dari Betawi, itu kan, dari Sunda, gimana? Banyak umat-umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan. Ya, akhirnya diberikanlah cara, ya, membaca itu. Sampai 7 cara membaca yang kita sebut dengan qiraat sab'ah. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan, keselamatan bagimu. Maksudnya sangat ingin memberikan manfaat bagimu dan menjauhkan mudarat darimu. Bapak Ibu sekalian, inilah jiwa seorang dai. Dai itu orang tua, ya, mengajak, Pak. Mengajak, ya, bukan mengejek. Kita ajak mereka, namun juga tidak mudahana. Apa itu mudahana? Ya, membolehkan hal-hal yang tidak boleh, bukan seperti itu. Seorang dai ketika sudah menghalalkan, membolehkan hal yang tidak boleh, ya, maka di sini ini bagian dari kaidah sebetulnya, ya. Maka akan menjadi rusak umat itu nanti. Maka bukan berarti kemudian membolehkan hal-hal yang tidak boleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang peminum khamr, sahabat ini, Pak. Subhanallah. Ya, kalau tidak salah namanya Jubair ibnu Mut'im, ya. Ini luar biasa. Sehingga turunlah ayat, ya, di dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalat. Ini ayat khamr ini turun tiga tahap, Pak. Yang pertama itu di surah Al-Baqarah. Ini kaidah dakwah yang luar biasa ini, Pak. Ya, kaidah dakwah yang luar biasa. Kenapa tidak? Yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan tentang haramnya khamr, ya, tapi disebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khamr dan judi, ya. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah bahwasanya fihima, ya, pada khamr dan undian atau judi tersebut ada kebaikan dan ada dosanya. Jadi disebutkan itu ada kebaikan dan ada dosanya, ya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya, ya. Sebentar saya lihat, waqtuluhum al-hajju wadhkuru azina lilladzi yas'alunaka anish. Oh, ternyata di sini. Ya. Ayat 219. Itu pertama kali tentang khamr. Disebutkan khamr itu ada manfaatnya, ada dosanya. Namun dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, ini, Pak. Ternyata sahabat masih minum. Wah, ini gimana ini? Lihat, tidak langsung di-cut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tahapannya, Pak. Ada tahapannya. Sampai kapan? Sampai mereka paham. Sampai mereka paham. Bukan sampai keinginan kita, yang penting kita sampaikan, bukan. Sampai mereka paham dengan berbagai cara. Ini menunjukkan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah itu mereka masih minum khamr. Maka turunlah ayat yang kedua, ya, di dalam surah An-Nisa. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 43.
Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian mendekati sholat pada saat kalian sedang mabuk. Nah ini Pak, berarti apa? Ada orang-orang beriman yang masih mabuk pada waktu itu, ya kan? Ya. Mereka bingung, waduh, berarti kita harus pasang waktu nih, harus pasang waktu ini. Soalnya kalau kita harus tepat waktu kan sholat. Ini luar biasa nih Pak. Pemabuk aja sholat tepat waktu ini Pak. Ini luar biasanya seperti itu. Nah, mereka ngitung dulu, wah kalau kita misalkan minum jam sekian, terus waktu ini masih mabuk, waduh, berarti kita ini tidak dapat sholat tepat waktu. Oh kita harus maju sedikit nanti minumnya ini. Subhanallah Pak. Akhirnya mereka pun merasakan, wah ternyata susah juga ini ya. Akhirnya mulailah jarang minum. Mulailah mereka nggak menyukai khamr karena lebih menyukai sholat. Turunlah ya ayat yang ketiga, yaitu di dalam surah Al-Maidah. Ya, di dalam surah Al-Maidah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Ayat 90 dan 91. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, ya, undian anak panah, rijsum min 'amali syaitan, semua itu adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhi supaya kalian beruntung. Nah, tegas ayatnya. Ayat 91, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan terjadinya permusuhan di antara kalian itu dengan meminum khamr dan bermain judi tersebut, dan ingin membangkitkan permusuhan di tengah kalian. Wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah, dan mereka dengan ini mereka ingin menjauhkan kalian dari zikir kepada Allah dan dari salat. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat pun keluar dari rumah yang masih nyimpen khamr, dikeluarkan khamr itu dan dituangkan, dihancurkan di depan rumah mereka masing-masing, sehingga jalan-jalan di Madinah pada saat itu ya penuh basah dengan khamr itu Pak ya, sehingga mereka berteriak-teriak ya, teriakannya bukan komplain, justru mereka mengatakan ala innal khamra qad haramu qad hurimu. Wuih, sekarang khamr telah diharamkan. Wuih, khamr telah diharamkan. Akhirnya apa? Mereka keluar masing-masing dan menghancurkan tempat khamr masing-masing. Dan alhamdulillah nggak ada yang ngelaporin Pak pada zaman itu Pak. Luar biasa. Inilah cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membentuk karakter para sahabat. Luar biasa ya. Luar biasa jika kita kembali kepada tauhid, kepada sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah, ini kaidah yang luar biasa. Amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Artinya memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang terhadap orang-orang beriman. Kenapa hal ini dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itulah wujud daripada ketauhidan yang sebenarnya Pak. Itu tauhid Pak. Ya. Makanya jangan kita ini menganggap bahwa tauhid itu hanya ada pada diri kita saja. Tauhid kita akan bisa dilihat oleh orang lain, akan tampak. Ya. Akan tampak dalam perbuatan kita, akan tampak dalam ucapan kita. Ini tauhid. Membentuk perilaku ketauhidan anak diawali dengan mengenalkan Allah SWT kepada mereka, sifat-sifatnya, mengajarkan mengucapkan ucapan yang baik,
melarang mereka dari ucapan yang buruk. Selalu kita mengatakan Allah akan marah sama kamu jika kamu mengucapkan ini. Subhanallah. Membentuk keimanan itu, Pak. Walaupun masih belum berubah juga, jangan berhenti untuk jangan berhenti untuk mengajak mereka. Ya. Ini satu pelajaran penting. Itulah sampai Ibnu Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu Al-Qur'an. Kalau pengen tahu akhlaknya Rasulullah ya Quran. Apa yang dalam Quran itu? Semuanya bagus dalam Al-Qur'an itu. Maka di situ diterapkan semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang populer sekali, idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka dengan membalas kejahatan dengan kebaikan itu, satu saat orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, mereka akan malu sendiri dan akan berbuat baik dengan sendirinya. Ini Pak, ini luar biasa. Pengaruh ketauhidan dalam kehidupan kita. Hal ini dikhususkan bagi orang-orang mukmin dikarenakan beliau diperintah untuk memerangi orang-orang kafir dan munafik tanpa memberikan kasih sayang sedikit pun kepada mereka. Sifat-sifat ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah seperti firman-Nya Muhammadur Rasulullah. Kita lihat. Nah, ini jangan sampai disalahgunakan oleh orang-orang kalimat di sini. Yang artinya itu sama sekali yang di kalimat di sini Pak, maksudnya. Dikarenakan beliau diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Pantas mereka itu orang-orang beriman kasar sama orang-orang yang nggak sepaham dengan mereka. Nah, ini kan dianggap nggak sepaham itu di orang kafir. Tidak. Maka yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 hal yang kita perlu perhatikan di sini. Pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memprioritaskan orang yang beriman dalam segala hal. Yang kedua, memerangi yang dimaksudkan di sini adalah kaum muslimin tidak lemah. Mereka punya hak untuk membalas jika dizolimi oleh orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga yang dimaksudkan adalah di medan pertempuran atau bersama dengan orang-orang kafir harbi. Kafir harbi, apa itu kafir harbi? Kafir yang melakukan permusuhan terhadap orang-orang yang beriman. Nah, itu kafir harbi Pak, itu Pak. Ada lagi kafir jenis yang bagus. Nah, memang kafir apa? Kafir zimmi. Kafir zimmi ini bahkan Nabi perintahkan. Nah, makanya kita gandengan daripada ini untuk menunjukkan kalau mereka orang-orang di luar Islam ini kemudian membantah ini, atau orang-orang yang tidak menyukai akidah ini kemudian membantah ini, kita tunjukkan surat. Nah, ini perlu dicatat, kasih catatan kaki. Catatan kaki untuk membantah ini adalah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke berapa? 6. At-Taubah ayat yang ke-6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, thumma ablighu ma'manah, dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun." Jika ada orang musyrik yang meminta pertolongan kepada kalian, nah ini Pak, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, maka tolonglah dia sampai dia mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ablighu ma'manah, kemudian bawa dia ke tempat yang paling aman. Ini Pak, bukan malah bawa ke tempat jebakan kalian, tangkap dia. Tidak, bawalah ke tempat yang paling aman. Kata siapa? Al-Qur'an itu.
kan? Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Jadi sama orang kafir aja suruh berbaik sangka, Pak. Kalian harus berbaik sangka, ya. Mereka kafir bukan karena si dhimmi ini, mereka kafir bukan karena menolak Islam, tapi layak lamun, mereka belum tahu saja tentang kebenaran Islam. Ini, Pak. Maksudnya seperti itu. Kemudian tanpa memberikan kasih sayang sedikit pun kepada mereka. Maksudnya apa di sini? Padahal Nabi itu adalah, ya, manusia yang paling memiliki kasih sayang, ya. Ini harus dipahami, ya. Sama sekali tidak memberikan kasih sayang pada mereka. Artinya apa? Artinya tidak seperti pemandangan yang sering kita lihat, di mana seorang banyak mencela orang-orang yang beriman, namun mereka begitu mesra duduk bersama orang-orang kafir. Bukan seperti itu. Artinya Nabi sama sekali tidak memberikan kasih sayang pada orang-orang kafir. Maknanya adalah bukan menyakiti orang-orang Islam dengan membersamai orang-orang kafir dan membiarkan orang-orang Islam. Bukan. Itu, Pak. Ya. Artinya apa? Semua kasih sayang Nabi pada saat berhadapan dengan orang kafir itu bersama kaum muslimin, ya, bersama kaum muslimin. Apakah Nabi juga memberikan sesuatu pada orang kafir? Memberikan. Artinya apa? Kasih sayangnya ada pada kaum muslimin. Ini yang dimaksudkan, ya. Bukan kemudian berarti meninggalkan sama sekali. Muhammadur Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Makanya semua itu harus melihat cara Nabi mempraktikkan. Kelengkapan ayat ini apa? Di dalam surah Al-Fatih ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخرها. Muhammad adalah Rasulullah SAW. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan yang bersama beliau mereka tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, berkasih sayang di tengah orang-orang yang beriman. Bukan kebalik, Pak, bukan sebaliknya. Ya. Berkasih sayang pada orang-orang kafir, tegas pada orang yang beriman. Bukan begitu. Ya. Gimana? Orang-orang kafir melakukan apapun, tidak apa-apa. Saya pernah dibantah begini. Ya. Bantahnya gimana itu? Ngomong katanya itu, bagaimana menghadapi pemuda-pemuda Islam yang suka mendiskreditkan umat yang lain. Loh, mana itu? Coba tunjukkan satu dalil saja yang memerintahkan masalah itu, sejarah yang menjelaskan masalah itu. Tidak ada, gitu kan? Ketika Islam minoritas ditekan, ketika mayoritas sama juga ditekan juga, Pak. Iya kan begitu. Nah, Islam adalah umat yang paling toleran. Saya kasih contoh satu saja, gitu kan? Masuk mall. Ketika di sana banyak orang nggak pakai jilbab, apakah itu syariat Islam? Bukan. Islam nggak pernah bicara kamu harus pakai jilbab semua, enggak. Tapi ketika ada baju panjang, teroris. Siapa yang toleran? Ketika ada 100 perempuan membuka auratnya, kami diam hanya mengarahkan pandangan mata ke tempat yang lain. Tapi ketika ada seorang wanita menggunakan baju muslim yang sempurna, ya, seorang laki-laki menggunakan atribut muslim sempurna plus jenggot dan memotong celana, langsung disorotin. Yang toleran siapa? Yang tidak toleran siapa? Kami hanya menggunakan apa yang menjadi ajaran agama kami. Sementara Anda juga Islam tapi menggunakan ajaran agama yang lain, kami diam saja. Ya kan begitu. Ini sudah diam, Pak, begitu, Pak. Subhanallah. Ini memang luar biasa kalau kita ini fitnah yang ada itu. Asyidang rahma'um bainahum. Tarahum ruk'an sujada. Ciri mereka apa? Ruku, sujud. Ya, simahum fi wujuhi min atharis sujud. Ada tanda-tanda sujud dalam kehidupan mereka.
Wajah mereka memancarkan cahaya. Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksudkan dengan wajah-wajah ya yang memancarkan tanda sujud itu adalah akhlak yang semakin baik. Di antaranya. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilakum jami'a." Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya ini Rasulullah, aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Ilaikum, kepada kalian jami'an, semuanya. Jadi kepada manusia ini semuanya, Pak. Luar biasa. Kalau kita melihat di dalam kitab-kitab terdahulu itu sudah disebutkan tentang tanda-tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka banyak yang beriman. Salah satu siapa namanya? Pendeta Yahudi yang menjadi ahli surga siapa? Nah, Abdullah bin Salam itu, pendeta itu Pak, luar biasa itu. Subhanallah. Karena seorang yang alim, yang faham. Banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang Abdullah bin Salam. Di antaranya dalam surah Al-Qasas ya. Apa itu Al-Qasas atau berapa? 50 atau berapa? Nah, di sana disebutkan walaqad wasalna ilaihimul qawla la'allahum yatadhakkarun alladzina atainahumul kitaba. Ketika kami bacakan kitab pada mereka ya, maka mereka mengimani. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Orang itu akan diberikan pahala 2 kali. Pahala pertama adalah pahala keimanan kepada kitab yang sebelumnya, karena dia juga berpegang dengan kitab. Ketika Quran datang, kitabnya diletakkan, dia beriman dengan Al-Quran, Pak. Ya. Jadi pendeta masuk Islam bukan cuma sekarang aja, Pak. Zaman dulu juga sudah banyak itu kan. Abdullah bin Salam itu diantaranya. Begitu masuk Islam, Pak, dimusuhin, Pak, sama murid-muridnya yang masih Yahudi. Nah, subhanallah. Nah, ini luar biasa. Jadilah ya dan itu termasuk konsultan orang-orang Yahudi sebelumnya. Ya, ketika Nabi SAW, bagaimana cara suruh ngetes Nabi itu, Pak? Masih ingat? Abdullah bin Salam ditanya itu kan, itu bener nggak itu Nabi ketika Nabi belum hijrah? Ya, itu bener nggak itu Nabi itu kan? Tanyakan kepadanya. Tentang apa, Pak? Tanyakan kepadanya tentang apa itu? Tentang 3 hal. 1, tanyakan kepadanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanyakan tentang Nabi Isa. Yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang roh. Nah, ini Pak. Maka semua dijawab. Sifat Allah dijelaskan. Ya. Setelah sifat Allah dijelaskan pula tentang sifat Nabi Isa. Loh, ini sama ini dengan yang di kitab saya. Nah, yang ketiga ini, Pak, tentang roh ini apa? Dijawab dalam Al-Qur'an. Turun ayat, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ruh itu urusan Tuhanku. Ya, ilmunya kita sedikit saja itu kan. Loh, kok cocok sama di sini? Nabi dia berarti. Tapi apakah saat itu Abdullah bin Salam langsung beriman, Pak? Enggak. Tapi lihat dulu dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, maka Abdullah bin Salam bertekad, saya belum bisa beriman sekarang. Belum, kenapa? Karena saya belum bertemu langsung dengannya. Begitu bertemu langsung, maka melihat, saat itulah ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab itu tampak semuanya. Ini benar-benar Nabi. Yang sebelumnya adalah hanya ciri-ciri yang disampaikan orang kepadanya dan tes yang juga disampaikan, tapi setelah bertemu langsung beliau beriman. Nah, ini Pak, subhanallah. Itulah keimanan ketika diinginkan, orang berharap akan datang keimanan tersebut. Ya. Maka hendaklah seorang yang bertauhid, dia bisa ya menularkan keimanan itu kepada orang lain dengan apa? Perilakunya minimal itu kan. Ya, dengan perilakunya. Nabi SAW 40 tahun dikenal sebagai orang yang jujur.
ya, seorang yang suduk, yang amin, ya, yang faton, ya, cerdas, memberikan solusi yang cerdas dalam semua masalah, Pak. Subhanallah. Dan tidak ada unsur-unsur mengambil keuntungan. Subhanallah. Dan tidak ada juga ingin merendahkan orang lain. Dan tidak pula pernah berbohong satu kali pun. Subhanallah. Sehingga di zaman itu beliau mendapatkan gelar yang sangat fenomenal, yang sampai hari ini tidak ada satu kampus pun yang berani memberikan gelar itu. Apa itu? Al-Amin, gelar yang diberikan Nabi SAW. Nah, gelar yang paling besar berikan pada seorang adalah gelar dari masyarakat. Bagaimana masyarakat menilainya? Karena sebenarnya pribadinya itu sudah ditandatangani oleh masyarakat semuanya itu, Pak. Begini. Wah, ini kan. Baik, jadi inilah syahadat tentang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas-tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sedikit tentang profil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak sekalian. Baik. Ya, silakan jika ada yang ingin disampaikan.